Jumat 30 September, tim LPSK yang dipimpin Wakil Ketuanya Edwin Partogi Pasaribu mendatangi lokasi penemuan jasad ASN Pemkot Semarang Iwan Budi Prastyo. Jasad Iwan ditemukan terbakar di Pantai Marina Semarang 8 September lalu. LPSK datang karena ada permohonan perlindungan dari 3 orang saksi yang diperiksa tim penyidik Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Saat ditemui LPSK, ketiga orang saksi tersebut mengaku takut keterangan yang mereka berikan kepada penyidik dan mengarah pada identitas orang tertentu akan berimbas pada keselamatan mereka. Namun LPSK tidak merinci orang yang dimaksud. Belum tahu siapa pelakunya, ya. Tetapi tentu wajar kekhawatiran para saksi ini karena mereka punya keterangan dan bisa memberikan membuat lebih terang peristiwa ini. Tentu keterangan ini apabila kemudian ditindaklanjuti oleh pihak penyidik bisa mengungkap perkara ini, tentu yang jadi pihak yang kemudian akan berhadapan dengan hukum adalah para pelaku ini. Ya. Jadi para pelaku ini ya asumsi, dugaan, potensi, kekhawatiran dari para saksi terhadap para pelaku ini menurut kami ya wajar. Posisi saksi sekarang gimana? Posisi saya ada di Semarang. Sumber di kepolisian menyebutkan ketiga saksi yang diperiksa di Polrestabes Semarang itu sempat dibawa oleh Pomdam 4 di Penogoro untuk dimintai keterangan. Tetapi sampai Jumat siang, Pomdam 4 di Penogoro belum memberikan keterangan terkait hal ini. Kepala Penerangan Kodam di Penogoro Letkol Infantri Bambang Hermanto yang dihubungi lewat telepon mengatakan, Kepala Penerangan Kodam di Penogoro Letkol Infantri Bambang Hermanto yang dihubungi lewat telepon mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu, polisi akan menggunakan alat deteksi kebohongan atau lie detector untuk memeriksa para saksi. Siapapun akan kita terus lakukan pendalaman untuk menangkap siapa pelakunya dan memprosesnya ke depan meja hijau. Posisi saksi sendiri sekarang? Posisi saksi, informasi yang kami dapatkan sekarang sudah dipulangkan ke rumahnya. Saya nggak tahu dipulangkan dari mana, yang pasti sudah ada di rumah masing-masing sekarang. Selain saksi, LPSK juga mendatangi keluarga Iwan Budi di kawasan Tembalang, Semarang. Kepada istri almarhum Iwan, Teresia Oni, LPSK sempat menanyakan kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut berhubungan dengan Iwan Budi. Saya juga sempat bilang sih, apa ada akan kasus yang meledak besar Bapak sampai Bapak bisa dihilangkan. Nah, polisi itu dia juga mau mencoba menelusuri dulu kira-kira sebenarnya ada apa. Kan harus tanya dulu ke bagian penyelidik kasus korupsi maksudnya. Banyak pihak berspekulasi tewasnya Iwan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Kasus itu terkait dengan hibah dan sertifikasi lahan seluas 49,2 hektar dari PT Karya Deka Alam Lestari kepada pemerintah Kota Semarang. Iwan menghilang sehari sebelum hadir untuk diperiksa oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sebagai saksi kasus tersebut. Lahan di kawasan Mijen Semarang ini sebagian dari lahan seluas 49,2 hektar yang akan disertifikasi oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010. Namun, oleh pemerintah Kota Semarang, anggaran senilai 3 miliar untuk sertifikasi ini batal dilakukan sehingga anggaran tersebut kembali ke kas daerah dan tidak jadi digunakan. Namun oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, proses sertifikasi ini diduga memunculkan kerugian negara meskipun kerugian negara tersebut tidak dimunculkan berapa nominalnya. Dan ironisnya kasus ini muncul karena aduan masyarakat dan lagi-lagi polisi tidak mau menyebutkan siapa pihak yang mengadukan kasus ini. Terkait kasus hibah dan sertifikasi lahan ini, Iwan Budi terakhir bertugas di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang. Sementara pada 2010, Iwan bekerja di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD Kota Semarang. Dalam proses hibah dan sertifikasi lahan kawasan Mijen, Iwan bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP. Pemkot Semarang sendiri merasa dibatalkannya proses sertifikasi lahan dan pembatalan pemakaian anggaran sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang tidak menyebut ada kerugian negara pada proses tersebut.
data Pak Iwan kan mencari di dokumennya Pak Iwan di Iya. laptop itu ketemu Iya. anggaran. Pak Iwan kan BPP, saya bendahara pengeluaran. Ya. Apa? BPP. Ya. Nah, dari data Pak Iwan saya cross check kan dengan akuntansi, angkanya Pak Iwan ternyata cocok. Jadi tahun 2010 itu tidak ada pembayaran untuk pensertifikatan Bapak. Jadi memang anggarannya 3,5 M, tapi tidak ada anggaran untuk pembayaran pensertifikatan. Betulnya seperti itu. Tapi dianggarkan di APBD itu ada. Ada, dianggarkan ada. Tapi keluar cair nggak? Keluar? Tidak. Oh, nggak kepakai. Anggaran lagi. itu nggak kepakai, iya. Jadi nggak diambil. Berarti tidak ada kegiatan sertifikasinya pun juga tidak ada. Nggak ada. Polisi punya pandangan berbeda, mengklaim ada aduan dari masyarakat. Polisi mengatakan anggaran proses sertifikasi lahan tetap dikeluarkan meski tidak terpakai untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, negara tetap dirugikan meskipun polisi tidak menyebutkan besarannya. Polisi mencoba menindaklanjuti aduan ini dengan meminta keterangan dari beberapa pihak untuk klarifikasi awal. Salah satu yang dimintai keterangan adalah Iwan Budi Prasetyo. Meski Iwan telah meninggal, polisi tetap melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi ini. Tidak akan terpengaruh terkait dengan status apakah si ASN ini meninggal atau tidak, tidak ada pengaruhnya. Tidak berpengaruh. Masih berjalan terus. Artinya masih banyak akan pihak lain atau saksi lain Iya, juga. masih itu. Dan memang perannya korban ini bukan Tidak berperan- sentral. Tidak sentral. Saya nggak tahu. Ini belum. Belum dia. Belum. Jadi bukan dari atas temuan BPK atau tidak. Bukan. Bukan dia. Bukan. Hmm. Ini murni aduan masyarakat. Murni aduan masyarakat. Iya. Tapi belum disimpulkan ada muncul kerugian negara. Makanya kita masih klarifikasi ya. Nih. Klarifikasi Kita juga. masih mencari alat bukti ya. Iya. Dokumen-dokumen keamanan. Tim gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah sejak awal menduga pembunuhan Iwan Budi direncanakan dengan matang. Tim penyidik juga tak ingin terjebak pada isu korupsi saja, tetapi juga membuka peluang dugaan motif lain seperti utang piutang, asmara, ataupun sakit hati. Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah.